Kali ini gue akan membicarakan faith atau keyakinan. Balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Biasanya kita ngomongin soal cuma valuasi sama convictions. Valuasi itu cuma buat cara ngukur bagaimana lo tahu saham itu murah atau mahal. Sedangkan convictions itu adalah mengenai manajemen dari portofolio itu sendiri. Kalau lo yakin dengan valuasi lo convictions lo tinggi atau keyakinan lo terhadap valuasi perhitungan lo cukup tinggi, lo akan masuk cukup banyak ke dalam perusahaan tersebut. Let's say kalau lo yakin lo bisa 50%. Kalau misalkan lo nggak yakin, tapi lo kayak melihat bahwa ada peluang di sini, jadi kayak ya kalaupun hilang nggak bagus juga, nggak apa-apa lah gitu. Lo cuma masuk 5% doang. But apparently setelah gue pelajarin ada hal yang ketiga atau poin yang ketiga, which is keyakinan atau faith. Menurut gue, keyakinan ini jauh lebih penting dibanding valuasi dan conviction itu. Jadi gue mau cerita sedikit tentang perjalanan investasi gue selama 4 tahun terakhir ini. Yang menarik adalah ketika tahun 2020 gue pernah mengeluarkan statement bahwa Indonesia akan mengalami boom and bust kayak Amerika tahun 1972 sampai 1968 sampai 1972. Selama let's say kayak 10 tahun lah. Dimana inflasi akan naik, lalu dia akan turun lagi dan naik lagi dan turun lagi. Imbasnya apa? Artinya kalau misalnya inflasi naik, harga-harga akan naik, dan artinya komoditi juga akan ikutan naik. Di 2021 gue sempat ngomong bahwa harga-harga kemungkinan besar nggak akan pernah turun kembali normal lagi. Artinya akan terjadi yang namanya new normal. Dimana gue beranggapan kalau misalkan harga komoditi kemungkinan besar nggak akan jauh jatuhnya dibanding sebelum pre-covid. Pada sebelum pre-covid, komoditi kita kak yang kayak batu bara itu sempat di angka 20 dolaran dan akhirnya topnya ada di 130 140. Dan ketika terjadi covid, komoditi kita sempat menyentuh di 400 dan akhirnya sekarang hingga 3 tahun terakhir ini belum pernah menyentuh balik lagi ke angka 100 dolar. Dan menariknya karena hal tersebut, dan gue udah prediksi, gue melakukan investasi pada saham-saham komoditi. Problematikanya, gue punya convictions, gue punya valuasi terhadap perusahaan tersebut, tapi gue gak punya faith atau kepercayaan terhadap valuations dan convictions tersebut. Sehingga gue keluar dari saham komoditi di mana gue beli cukup murah pada saat tersebut, hanya mendapatkan keuntungan yang nyaris beggar. Problemnya muncul di tahun-tahun berikutnya, di mana ternyata gue melihat bahwa karena gue yakin bahwa harga akan kembali normal dan gue rasa dengan harga yang cukup tinggi seperti ini, gue akan melihat bahwa valuasi juga akan mengikuti. Karena ya kalaupun jatuh, harganya masih tetap murah. Dari PI 4 jatuh ke PI 2, masih murah juga gitu. Walaupun harganya 50%. Dan gue rasa investor kita cukup tanda kutip rasional untuk mengatakan PI 4 itu masih murah. Akhirnya gue masuk lagi ke dalam saham komoditi, and for wrong reasons, faith gue muncul. Gue yakin terhadap hal tersebut, gue terhadap valuasinya, gue yakin juga, dan gue percaya dengan convictions gue. Akhirnya gue masuk cukup banyak, dan shit happens. Segala sesuatu yang gue kumpulkan dalam waktu 1 tahun berserta dividennya itu menghilang begitu saja karena harga saham-saham dari batu bara tersebut turun. Di sini gue belajar bahwa yang sebenarnya kalau lo punya valuasi yang cukup yakin dan meyakinkan, lo sebenarnya harus punya faith yang benar. Lo nggak akan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi ketika lo punya valuations yang benar dan conviction yang cukup tinggi, tapi lo nggak pernah punya kepercayaan terhadap valuasi dan conviction tersebut. Kalau kata Charlie Munger, uang itu datang bukan dari beli, bukan datang dari saat jual, tapi datang dari saat menunggu. Artinya Charlie Munger ketika melakukan investasi, dia punya cukup kepercayaan yang cukup tinggi, cukup kepercayaan untuk stay dalam satu saham tersebut, termasuk Warren Buffett,
dalam waktu yang cukup lama. Dan dia bisa call untuk mengatakan, oke, investasi gua salah dalam waktu yang cukup lama juga. Sebagai contoh mungkin Baba atau Alibaba. Charlie Munger itu investasi di Alibaba nyaris 50% dari portofolionya. Dan ketika itu Alibaba mengalami penurunan hampir 50% dari harganya. Apakah Charlie Munger mulai ketar-ketir atau gentar? Ternyata enggak, dia pikir katanya valuasi dari Alibaba cukup bagus dan masih cukup yakin. Sampai akhirnya terjadi perubahan pendapat oleh dia setelah sekian lama tahunnya, dan hanya mengurangi setengah dari portofolio dia dari Baba saja. Jadi nggak semuanya untuk dikeluarkan. So that's fate, dan itu menyebabkan dia kenapa kaya raya. Menurutku sih seperti itu ya. Nah, kalau misalkan lu punya kepercayaan, lu punya convictions, dan lu punya valuations, apakah lu akan yakin akan mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi juga? Nggak juga. Karena kembali lagi, shit can also do happen. Lu punya valuasi, lu punya convictions, tapi external factor itu benar-benar tidak bisa direka-reka. Dari contoh pengalaman gue, ternyata gue salah untuk meyakini bahwa investor saham di Indonesia itu cukup rasional untuk stay di saham-saham batubara yang menghasilkan dividen yang cukup tinggi untuk bertahan di saham-saham tersebut. Nggak juga. Dan akhirnya gue kehilangan cukup banyak uang tadi. And then gue melakukan rewining terhadap cara gue memvaluasi sebuah perusahaan. Ya, hukum Pareto, 80%, 20%. Kalau misalkan 20% itu mempengaruhi yang 80%, ya gue praktikan saja faktor 20% tersebut. Dan itu akan cukup memakan sedikit banyak waktu untuk memikirkan 20% mana aja yang akan mempengaruhi 80% dari profitabilitas dari perusahaan tersebut. Itu yang gue lakukan untuk sekarang. Berikutnya lagi, gue akan tetap melakukan namanya manajemen dari portofolio itu sendiri. Sehingga sebagus apapun convictions gue, sebagus apapun faith gue harus memiliki sebuah sistem yang sehingga menyebabkan ketika shitting happens, gue gak keluar dari gamesnya tersebut. Even Warren Buffett sendiri punya rule of the game-nya dia yang dia canangkan ketika dalam melakukan pengelolaan portofolio dari investor-investornya pada zaman dulu, ketika masa prime time-nya, which is dia bilang katanya, gue gak akan menginvestasikan 40%, lebih dari 40% dana gue ke dalam satu saham tersebut. Dan dalam kenyataannya, even not only he do that, dia bahkan di bawah dari 40% dan belum pernah kayaknya menyentuh 40% dari total investasinya dalam waktu satu saham tertentu. Ketika sekarang lo bisa ngelihat bahwa Warren Buffett memiliki 60% dari saham di portofolio pada Berkshire-nya, lo bisa melihat bahwa dia melakukan realokasi untuk berubah dari portofolio saham Apple-nya menjadi cash, dimana itu juga adalah faktor cara manajemen portofolio. Artinya gue rasa sih dia nggak terlalu cukup nyaman untuk memegang banyak saham Apple sehingga lebih dari 60 atau 70% dari portofolionya. Di exact number gue nggak terlalu yakin, lu cuma bisa tahu dari pemikiran dari Warren Buffett itu sendiri. Even Moniz sendiri pernah mengatakan bahwa ya sebenarnya dia punya satu portofolio lain sih, di mana portofolio tersebut dia bisa melakukan all in dalam satu saham tertentu dan menghasilkan jauh lebih banyak tanda kutip return dibandingkan dari Berkshire itu sendiri. Dan again, menurut gue itu adalah salah satu dari diversifikasi dari Warren Buffett itu sendiri. Gue ngerasa bahwa dia punya portofolio yang menyebabkan dia, oke, gue keluar dari money management, gue keluar dari portofolio gue yang cukup besar angkanya, sehingga gue bisa lebih lincah dalam melakukan investasi pada uang yang kecil ini. Dan karena gue nggak tahu dan belum pernah ada barang buktinya bahwa dia punya portofolio kedua, dan gue bukan Mohnish Pabra yang benar-benar mengenal dengan Warren Buffett, gue hanya bisa relay on public data, dimana sekarang gue rasa manajemen portofolio yang lo tetapkan itu akan membantu lo untuk stay di saham for a longer.
So that's it buat gua. Jadi ada 3 hal kalau misalkan gue mau ngomongin valuasi, conviction, sama faith. Dan untuk mengakomodir ketiga hal tersebut, lu harus punya yang namanya satu, clear reasoning ketika lu melakukan investasi sehingga lu punya faith yang benar terhadap pemilihan saham lu. Dan lu harus punya portfolio sizing yang lu tentukan sendiri agar lu bisa selamat ketika shit thing happens. No one knows happen in the futures, tapi lu mesti prepare for everything. So see you guys next time. Bye.